Assalamualaikum. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa makan ya, jangan sampai sakit. Jadi sesuai dengan judul, hari ini kita akan membahas tentang public speaking. Nah, akan beda kalau misalnya cuma aku sendiri doang yang ada di sini. Jadi hari ini spesial aku ngundang teman aku untuk mengadakan sesi tanya jawab seputar dunia public speaking. Nah, langsung aja aku undang orangnya. Nah, orangnya udah ada di samping aku nih guys. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Dan kapanpun Anda melihat video ini. Baik, teman-teman, perkenalkan, saya Nur Irmayani si MC, biasa dipanggil Irma. Profesi saya sebagai operator di salah satu instansi di Kabupaten Wajo. Dan saat ini juga berprofesi sebagai MC semi formal atau MC pernikahan. Jadi hari ini Kakak Irma akan menjadi narasumber kita dalam mempelajari dunia public speaking. Nah, aku udah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk dijawab dan semoga itu bisa membantu kita semua yang sedang belajar dunia public speaking. Nah, langsung saja dari pertanyaan yang pertama. Kapan sih Kak mulai tertarik untuk belajar tentang dunia public speaking? Oke, terima kasih. Kalau ditanya dari segi kapan sih tertarik belajar public speaking, itu udah lama. Sejak pas selesai kuliah tuh kan sering banget diundang MC acara formal, acara semi formal. Cuman kan dulu tuh kurang banget nih, merasa masih kurang banget ilmunya, harus banyak yang harus diperbaiki. Jadi dulu tuh tertarik tuh sejak tahun 2018. Jadi di situ mulai saya scroll di Instagram tuh tentang public speaking tuh di mana. Tapi setelah itu saya selalu dapatnya public speaking yang area Jakarta. Kemudian saya coba cari area Sulawesi Selatan di Makassar dan akhirnya dapat. Nama tempat pelatihannya apa Kak? Tempat pelatihannya tuh di DA Public Speaking di Makassar. Dan setelah terkumpul budgetnya, akhirnya berangkat di 2019 bulan November. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa tuh langsung cek Instagramnya di DA Public Speaking. Oke, jadi diingat ya kalau misalnya teman-teman yang ada di area Sulawesi Selatan, tadi sudah dikasih petunjuk di mana tempat pelatihan yang recommended banget. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Belajar public speaking itu susah nggak sih? Ya, kalau ditanya soal public speaking itu gampang atau susah nggak sih? Jadi kalau belajar public speaking itu mau dibilang gampang nggak juga, mau dibilang susah ya nggak juga. Karena gini, setiap orang tuh punya porsinya masing-masing gitu kan. Setiap orang tuh punya passion masing-masing. Jadi kalau misalkan orang tersebut memang passionnya di seni berbicara gitu, mungkin menurutnya nggak susah gitu kan. Jadi lebih bisa dinikmati. Iya betul. Tapi kalau misalkan orang yang pemula banget nih, misalkan orang yang betul-betul baru mau belajar gitu kan, mungkin pikirnya agak susah sedikit sih menurut aku itu ya. Tidak ada yang susah selama Anda mau. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Mungkin di luar sana ada teman-teman yang tertarik belajar public speaking, hanya saja nggak bisa belajar langsung sama mentornya. Kira-kira apa sih pembelajaran dasar yang harus dipelajari dan dilatih untuk diri kita nih yang masih pemula?
Ya, kalau misalkan tentang pembelajaran dasar ya terkait public speaking, mungkin teman-teman yang paling penting yang harus disiapkan dan yang harus teman-teman pelajari paling utama itu tentang kepercayaan diri. Tentang kepercayaan diri karena ibarat gini, kalau kepercayaan diri sudah terbentuk gitu kan, kita sudah mulai yakin pada diri sendiri gitu, dan otomatis semuanya itu mengikut. Karena kan gini, kalau ibarat kita sudah percaya diri nih, mungkin kita kurang bisa berbicara gitu kan, tapi karena kepercayaan diri semuanya mengalir gitu kan. Jadi kuncinya cuma satu teman-teman, pede aja dulu. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Terkadang persiapan kita sudah matang, terus latihannya udah sering banget, tapi pas mau tampil ada aja hal yang tidak bisa dihindari, yaitu deg-degan dan tangan yang shaky atau gemetar. Kalau deg-degan mungkin masih bisa diumpetin dengan cara tersenyum. Kalau dengan tangan yang gemetar, itu gimana cara ngatasinnya? Oke, jadi seperti pengalaman saya pribadi nih ya, dan yang dipelajari di public speaking kemarin tuh, apabila kita sering banget nih ngalamin atau pernah ngalamin yang kayak gemetar atau kayak pas ngepegang naskah gitu kan, naskahnya ikut gemetaran gitu. Hal yang paling utama yang harus dilakukan itu sebelum tampil, yang pertama itu adalah fokus. Kemudian pada saat mau tampil tuh hilangkan beban-beban dulu, fokus sama yang mau ditampilkan ke audiens. Jangan terlalu banyak pikirkan hal-hal di luar. Misalkan nih kita punya masalah, jangan pikirkan masalah itu dulu pada saat kita mau tampil gitu, tapi fokus dulu. Kemudian kalau misalkan blank itu artinya kita kurang persiapan. Iya, jadi sebelum tampil harus punya persiapan yang matang gitu. Oke guys, semoga itu membantu ya. Saya rasa ini sangat penting untuk kita yang masih belajar public speaking. Dan selanjutnya pertanyaan yang kelima, selama jadi MC ada nggak kejadian fatal yang nggak bisa dilupain sampai sekarang? Atau mungkin cuma kesalahan kecil tapi selalu terngiang-ngiang? Iya. Jawab ya. Iya, silakan. Jadi kalau kesalahan-kesalahan fatal, saya rasa semua orang pasti punya kesalahan, mau itu kesalahan kecil, kesalahan fatal pun. Tapi gini, kalau di dunia MC-an, di dunia seni berbicara itu, mau sekecil apapun masalah pasti selalu terngiang, selalu teringat seterusnya. Tapi kita sebagai MC atau pembawa acara itu atau pembicara, menjadikan hal itu sebagai sebuah pembelajaran gitu. Hal yang paling fatal pernah saya lakukan salah sebut nama tamu undangan gitu. Itu yang paling fatal sih menurut aku. Tapi itu semua sebagai sebagai pengalaman untuk kita lebih berhati-hati lagi untuk kedepannya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-6. Ya. Cara tampil menarik itu gimana sih, Kak? Cara tampil menarik. Oke, kalau cara tampil menarik yang paling menunjang dari segi penampilan. Nah, dari segi penampilan itu adalah penunjang pertama nih untuk audiens menarik perhatian audiens gitu ke kita. Kemudian yang kedua, jadilah diri sendiri gitu. Kemudian barengi dengan kepercayaan diri. Nah, dengan kepercayaan diri itu kita bisa memberikan hal-hal yang menarik gitu, hal-hal yang positif kepada audiens seperti itu. Dan yang paling penting untuk seorang pembawa acara atau MC ini, jangan pernah gak senyum pada saat membawakan acara gitu, karena itu hal yang paling penting banget. Karena gini, sekali kita senyum ke audiens atau sekalipun kita tidak senyum ke audiens, itu adalah kesan pertama sih dari kita kepada audiens. Senyum. Pertama kamu harus menghargai diri dulu, ya, terus betul. Kamu harus percaya diri dan jangan pelit-pelit dalam memberikan senyuman. Betul banget. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pesan buat teman-teman kita yang sedang berjuang dalam belajar public speaking, dalam melawan rasa takut dan juga rasa minder. Sepertinya agak berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Cara melawan takut ya. Iya. Kalau untuk melawan takut atau minder ini maksudnya dari segi apa? Mungkin untuk belajar public speaking mindernya dari segi mungkin karena dia membandingkan antara orang yang sudah pro dalam dunia berbicara, sedangkan dia baru masih pemula. Gini, kalau mau dibilang segi takut atau mindernya itu, menurut saya sih itu hal yang lumrah ya.
hal yang wajar bagi setiap orang gitu. Tapi kan gini, ibaratnya niat kita kan dari awal memang mau belajar. Jadi istilahnya kalau niat sudah betul-betul tertanam dalam diri kita, keyakinan sudah tertanam dalam diri kita, saya rasa untuk minder ataupun takut itu harus dihilangkan sih. Maksudnya kita kan sebagai gini, seorang yang betul-betul mau, seseorang yang betul-betul niat, saya rasa minder dan takut itu dia nggak perlukan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Terkadang dalam berbicara kita salah menyebutkan nama ataupun gelar seseorang. Nah, ketika dihadapkan dengan kondisi tersebut, gimana sih Kak cara mengatasinya? Ini saya berbicara dari segi pengalaman saya ya, sama dikaitkan juga sama ilmu yang didapat pada saat public speaking. Apabila kita salah menyebut nama ataupun gelar seseorang atau gelar tamu undangan, kita itu baiknya jangan terlalu memperlihatkan kesalahan teman-teman. Jadi dalam ruangan ini biasanya tuh ada banyak tamu undangan, ada banyak hadirin gitu kan. Gak semua hadirin tuh perhatikan kesalahan kita, gak semua juga hadirin tidak memperhatikan kesalahan kita. Jadi teman-teman cukup barengi dengan senyum, jangan terlalu memperlihatkan kesalahan tersebut dengan geleng-geleng kepala misalkan, atau dengan memperlihatkan ekspresi-ekspresi kesalahan misalkan kan. Jadi teman-teman cukup tersenyum, kemudian ulang kembali kata-kata yang salah tersebut dengan menggunakan kalimat maksud kami misalkan, atau maksud saya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini seperti yang dikatakan tadi, kita harus selalu tersenyum kepada audiens. Nah, untuk mempertahankan wajah yang tersenyum itu atau smiling face itu terhadap audiens itu seperti apa? Cara mempertahankan smiling face sebelum tampil, buatlah diri Anda atau diri teman-teman sekalian bahagia atau senang gitu. Karena gini, ibarat kita kan mau bawakan acara nih, kalau kita penuh beban, otomatis kan mengikut pada ekspresi kita, mengikut pada diri kita. Jadi baiknya teman-teman senangin dirinya aja dulu sebelum menyenangkan audiens, seperti itu. Senyum aja dulu sebelum tersenyum ke audiens, seperti itu sih. Biasakan diri tersenyum. Oke, pertanyaan terakhir. Gimana sih Kak kita bisa belajar public speaking? Menurut Kakak itu tempatnya recommended banget buat belajar. Oke, jadi kalau misalkan tempat ditanyakan tempat yang recommended gitu ya, saya mungkin nggak merekomendasikan banyak tempat, mungkin saya cuma merekomendasikan tempat yang pernah saya join di kelasnya itu di DA Public Speaking yang saya sebut tadi pertama, kemudian yang itu saya ikut kelasnya di tahun 2019 November kemarin, jadi sudah 1 tahun lebih ya. Dan kemudian saya lanjut di Communicating Academy, kemarin ada promo kelasnya itu. Jadi buat teman-teman yang mau menambah wawasannya, mungkin teman-teman yang belum pernah ngikut kelas public speaking misalnya ya kan, boleh ikut di DA Public Speaking dulu misalkan. Kemudian apabila teman-teman ingin menambah wawasan tentang dunia public speakingnya dengan sertifikasi CMC atau MC misalkan, teman-teman boleh join di Communicating Academy apabila sudah ada promo kelasnya. Jadi buat kalian yang misalnya belum puas dengan jawaban-jawaban yang ada, atau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya kalian masih tertarik, kami akan membuat konten yang selanjutnya. Iya betul. Sebelum closing ya, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas segala ucapan saya mungkin tidak berkenan di hati teman-teman, atau mungkin ada kesalahan seperti itu. Ya, ambil sisi positifnya saja, dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam belajar public speaking. Ya, tapi kan istilahnya kita bikin video kayak gini bukan untuk menggurui ya, bukan merasa kita paling pintar, cuman istilahnya kita sharing dan kita berdua lagi dalam proses belajar seperti itu. Jadi untuk adik-adik ataupun teman-teman, jangan pernah berhenti, teruslah belajar, dan jangan selalu mencoba untuk membandingkan kemampuan kalian sama kemampuan orang-orang yang memang udah jago di dunia public speaking. Karena orang-orang yang udah jago itu pasti mulainya juga dari nol. Betul, jadi pernah mengalami kesalahan juga. Gak semua itu langsung bisa gitu, tapi semuanya butuh proses seperti itu. Intinya
fokus aja. Oke guys, segitu dulu video yang bisa kita buat hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.